Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Frin Mariana. Sejumlah berita menarik kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 informasi utama hari ini. 3 orang anggota sindikat pengganjal kartu ATM di Medan ditangkap polisi. Pelaku menahan kartu ATM korban dengan tusuk gigi. Polisi geledah dan membakar sejumlah bangunan di Desa Mencirim, Deli Serdang yang dijadikan tempat judi dan transaksi narkoba. Polisi ringkus pelaku pemalsuan BBM Pertalite di kawasan Binjai Langkat. Tersangka meniru bahan bakar menggunakan bahan makanan. Waspada dengan orang asing yang berada di sekitar anjungan tunai mandiri. Bisa jadi penipu yang justru merugikan Anda. Di Kota Medan, 3 orang anggota sindikat pengganjal kartu ATM ditangkap polisi. Salah seorang tersangka merupakan residivis dengan kasus yang sama. Modus kejahatan ganjal ATM. Lagi-lagi seorang residivis melakukan kejahatan jenis ini. Sindikat ini didalangi oleh tersangka Irfan Syarial alias Wak Lobe, residivis kejahatan yang sama. Modusnya, para tersangka seolah tidak saling mengenal, mengantri untuk melakukan transaksi di mesin ATM. Biasanya, pelaku mengincar korban dengan ciri-ciri gagap teknologi, panik, dan kalangan wanita. Para tersangka mengganjal mesin ATM menggunakan tusuk gigi yang telah dipersiapkan. Saat kartu ATM korban tersangkut, disinilah para tersangka berbagi peran. Seorang seolah membantu, seorang lagi mengamati nomor PIN, serta seorang lagi mengamati situasi. Kemudian saat korban menyerah meninggalkan kabin di mana kartu ATM-nya tersangkut, salah satu tersangka berperan sebagai mengambil uang dari ATM dan menguras saldo korban. Ketiga tersangka telah melakukan modus kejahatan mengganjal ATM lebih dari 60 kali di Medan dan Binjai. Ketiga tersangka ini ditangkap di Medan dan Binjai. Dari penangkapan ketiganya, polisi menyita puluhan kartu ATM dari berbagai bank, sepeda motor, serta mobil dari hasil pencurian saldo nasabah bank. Ini adalah dengan mengganjal mesin ATM yang apabila nasabah akan melakukan transaksi di mesin ATM itu, dia tidak akan bisa melanjutkan transaksinya, seolah-olah ada terjadi kegagalan. Itu yang kemudian dilakukan atau dimanfaatkan oleh para pelaku untuk mendapatkan PIN daripada ATM para nasabah. Dari pengungkapan ini kita berhasil mengungkap lebih dari 65 kartu. Selain menangkap ketiga tersangka, polisi masih mendalami peran seorang ibu yang membawa anak untuk berperan sebagai pemengaruh korban. Sebelumnya, Polda Sumatera Utara menerima 3 laporan polisi tentang kasus terkurasnya saldo ATM menggunakan modus ganjal. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Kota Medan. Polisi menggeledah dan membakar sejumlah bangunan di Desa Mencirim, Deli Serdang. Pasalnya lokasi tersebut dijadikan tempat transaksi dan konsumsi narkoba, serta menyita sejumlah mesin judi ketangkasan. Polisi menggeledah satu persatu warga yang dicurigai memiliki narkoba. Selain itu, polisi menggeledah 7 bangunan tempat penyedia judi ketangkasan pada Senin yang lalu. Para pemain dan pengelola sempat kabur ke areal persawahan sebelum akhirnya berhasil ditangkap petugas. Mereka yang tertangkap di lokasi perjudian langsung dilakukan tes urin. Penggeledahan dilakukan di Kampung Banten, Desa Mericim, Deli Serdang oleh puluhan personel gabungan Direktorat Reserse Anti Narkoba dan Brimob. Aktivitas di desa ini belakangan dianggap meresahkan, menyusul berdirinya usaha perjudian serta transaksi narkoba. Hasilnya ditemukan sejumlah barang bukti paket sabu-sabu, ganja, serta alat hisap. 13 orang diringkus, masing-masing karena memiliki dan menyimpan narkoba, operator, dan pemain judi, serta hasil cek urin positif mengkonsumsi narkoba.
melakukan pengungkapan peredaran narkotika, penggunaan narkoba, dan juga tempat perjudian yang selama ini meresahkan masyarakat. Ada 12 orang yang diamankan dan 12 orang itu positif narkotika. Seluruh mesin judi ketangkasan disita ke truk polisi, di bawah pengawalan ketat personel Brimob bersenjata laras panjang. Polisi juga membakar bangunan gubuk yang dilaporkan menjadi tempat transaksi dan konsumsi narkoba. Tuti Aliwi Lubis melaporkan dari Kota Medan. Polres Pelabuhan Belawan membongkar sindikat pencurian sepeda motor di kawasan Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. 3 pelaku diciduk beserta barang bukti kejahatannya. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan membongkar sindikat pencurian sepeda motor yang kerap menjalankan aksinya di Kota Medan. 3 orang komplotan pencurian motor diringkus polisi. 10 unit sepeda motor hasil tindak kejahatan pun disita. Penangkapan ini berawal dari laporan warga terkait kasus curanmor pada 14 Januari lalu. 2 orang merupakan eksekutor pencuri motor, yakni Rocky Subrata dan Antoni Barus. Dan 1 lainnya merupakan seorang penadah bernama Agus Salim Lubis. Saat dilakukan olah TKP, petugas melihat dari rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Terlihat 2 orang pelaku sedang mencuri sepeda motor korban. Berdasarkan rekaman tersebut, petugas langsung menangkap Rocky Subrata dan Antoni Barus dari kediamannya di Medan Marelan. Dari pemeriksaan, petugas mengungkap kalau keduanya menjual hasil curian kepada Agus Salim Lubis. Dan petugas langsung menangkap penadah tersebut dan menyita 10 sepeda motor hasil curian yang disimpan tersangka di sebuah rumah di daerah Pasar 3 Barat, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan. Pelaku utama pemetiknya sudah mengakui di 32 TKP. Kami akan terus kembangkan untuk kejahatan mereka dan tetap bekerja sama dan kolaborasi dengan Polres-Polres tetangga seperti Polrestabes Medan dan Deli Serdang. Karena LP atau laporan polisi atau pengaduan dari TKP-TKP mereka ada juga di Deli Serdang maupun di Polrestabes Medan. Saat ini petugas masih melakukan koordinasi kepada Polrestabes Medan dan Polresta Deli Serdang, lantaran para pelaku juga beraksi di 2 wilayah hukum tersebut. Ketiga pelaku dijerat dengan ancaman penjara 7 tahun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Hanya karena sakit hati terhadap akses jalan untuk menuju kebun ditutup, seorang pria di Kabupaten Samosir membunuh kerabatnya sendiri. Polisi segera menangkap pelaku dan belakangan menyesali perbuatannya. Martua Manulang digiring polisi untuk menjalani pemeriksaan di Mapolres Samosir. Pria yang tinggal di Desa Hutarihit, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir ditangkap polisi dengan dugaan membunuh kerabatnya sendiri. Motif pelaku membunuh hanya karena sakit hati terhadap korban yang menutup akses jalan menuju kebun milik pelaku. Korban yang bernama Sahala dibunuh Sabtu pekan lalu di kebun miliknya. Sebelumnya pelaku dan korban sempat cekcok mulut. Pelaku menggunakan celurit panjang nekat menghabisi korban hingga tewas bersimbah darah. Alat yang digunakan tersangka melakukan perbuatan tersebut. Ada di bagian perut sebelah kiri, di bagian punggung ada 3 luka, di bagian leher, telinga, kepala dan pergelangan tangan sebelah kiri. Dan saat ini kami melakukan pemeriksaan. Pelaku mengaku hilaf dan terbawa emosi yang berlebihan hingga melakukan pembunuhan. Kini hanya penyesalan yang ada pada pelaku. Ini apa yang mau Bapak sampaikan kepada pihak keluarga korban, Pak? Ya mohon dimaafkan lah aku. Ya mudah betul. Misal Pak ya, melakukan itu. Terlalu menyesal. Ya, penyesalan yang sia-sia.
nyawa sudah melayang dan perbuatan pelaku akan diganjar pasal 338 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Diduga tidak terima saat istri meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari, seorang suami di Kabupaten Serdang Bedagai nekat memukul kepala istrinya sendiri dengan balok hingga mengalami kritis. Polisi menahan pelaku penganiayaan terhadap istrinya. Pelaku bernama Putra, 28 tahun, menganiaya istrinya Masnah Diana hingga mengalami kritis dan dirawat di Rumah Sakit Melati, Kecamatan Perbaungan di Kabupaten Serdang Bedagai. Kejadian berawal saat sang istri meminta uang kebutuhan harian kepada suaminya. Diduga sang suami lagi tidak terima dengan perkataan istrinya. Tersangka langsung memukul kepala korban dengan balok kayu. Karena panik, tersangka pun mencoba melarikan diri. Yang akhirnya korban nekat bunuh diri dengan melukai kepalanya sendiri dengan senjata tajam. Mendatangi TKP dan setelah anggota kita sampai di TKP, anggota kita menemukan bahwa korban sudah berlumuran darah dan tersangkanya sudah mencoba melarikan diri, sehingga anggota kita melakukan pengejaran. Ketika anggota kita melakukan pengejaran terhadap tersangka melompat ke tempat rawa-rawa dan anggota kita melakukan penangkapan di rawa-rawa.